Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau mungkin selamat malam ya dari untuk mahasiswa semester 5 ini, karena selain reguler mungkin juga untuk kelas karyawan ya, karyawan ekstensif. Baik, puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pertemuan kali ini ya kita bisa dipertemukan kembali ya, pada pokok bahasan rahan ya atau pegadaian secara syariah. Mudah-mudahan pada pertemuan ini kita diberikan kemudahan untuk menyerap berbagai ilmu ya, khususnya tentang pegadaian syariah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah ruahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'innya, serta seluruh umatnya yang tunduk patuh taat terhadap ajaran beliau, yang mudah-mudahan termasuk kita di antaranya. Baik, mahasiswa dan mahasiswi semester 5 pada mata kuliah Koperasi Syariah. Nah, untuk pegadaian ya, pegadai. Nah, ini juga saya kira untuk pegadaiannya sendiri ya sudah tidak asing lagi ya. Kita sering dengar pegadaian, orang butuh uang kemudian menggadaikan barangnya ya yang ditahan, dan slogannya itu jadi solusi cepat tanpa masalah apa tuh ya, di pegadaian itu ya. Jadi intinya masyarakat yang butuh uang itu cepat sekali, berbeda dengan pengajuan pinjaman kredit. Itu prosesnya agak lumayan lama, dari mulai pengajuan kemudian proses verifikasi administrasi lengkap tidaknya, kemudian ada survei, dari survei ada tim komite kelayakan ya, kemudian baru ada jadwal pencairan di jadwal sesuai antrian. Itu prosesnya lumayan sampai 1 minggu bahkan sampai 3 minggu ya. Tapi kalau untuk di pegadaian ini, manakala kita butuh uang, hari itu juga uang bisa didapat, tentu saja dengan proses hasil penaksiran ya, tergantung barang yang digadaikannya. Nah, itu di pegadaian yang umum secara formal ya, di pegadaian. Kemudian jika kita kaji juga tentang pegadaian di adat kita saja ya, ini juga sudah berkembang lama ya tentang pegadaian. Misalnya di sekitar masyarakat kita saja ya, ada tetangga kita yang mungkin butuh uang cepat, kemudian menggadaikan ke tetangga sebelahnya sawahnya misalkan ya. Nah, itu secara adat sudah banyak juga ya yang dilakukan, termasuk juga menggadaikan ke tetangga itu atau ke tetangga kampung misalkan, atau ke saudara motor ya, kendaraan. Nah, ini banyak terjadi di adat. Jadi untuk memahami pegadaian, saya kira Anda semua sudah banyak memahami dan memang sudah tidak asing lagi tentang pegadaiannya. Bahkan beberapa mahasiswa mungkin sudah berimplementasi dan praktek tentang pegadaian. Namun kali ini yang kita kaji adalah pegadaian dengan pola syariah atau aturan-aturan. Nah, apakah di situ ada bunganya? Karena kalau kita menggadai misalkan emas, misalkan 10 gram, kemudian ditaksir pembiayaannya itu misalkan harga taksiran belinya itu 5.500.000 misalkan, kemudian diberikan pembiayaan 4.800.000. Nah, kan kalau di konvensional itu ada bunga ya. Bagaimana nih di syariah?
apakah ada bunga atau tidak. Tentu saja tidak ada bunga ya. Nanti yang dikenakan seperti biaya titip pemeliharaan ya, biaya pemeliharaan. Makanya nanti di Pegadaian Syariah itu sebetulnya sebelum terjadi akad gade pola syariah itu sebetulnya ada kode pinjaman gitu ya, pinjaman. Nah, kemudian juga dengan jaminan barang yang tadi disimpan ya. Nah, pada saat pinjaman nanti mulangin segitu lagi. Cuma yang harus dibayar itu adalah biaya pemeliharaan dari titipannya itu. Jadi ada dua akad di situ terjadi sebetulnya kolaborasi. Jadi seperti al-qad wal wadiah atau al-wadiah wal akod gitu ya. Jadi ada dua. Jadi di sisi lain dia pinjam uang, kemudian karena untuk kepercayaan dia menitipkan, mewadiahkan barang berupa emas misalkan, dan emas itu harus dijaga. Pada saat dia memulangkan pinjamannya, pinjamannya tidak ada tambahan. Kalau pinjam segitu, uangnya segitu lagi. Kemudian jaminan atau wadiah tadi yang disimpan itu kan dirawat tuh oleh pihak yang menerima titipan barang tadi ya. Nah itu ada biaya pemeliharaan ya, biaya pemeliharaan. Nah ada orang yang bilang wah sama-sama saja nih dengan bunga, cuma beda menyebutnya. Nah perbedaannya kalau di bunga itu selalu dikalikan dengan besarnya plafon yang didapat ya. Jadi kalau tadi 5.500.000 ditaksir 4.800.000 misalnya pinjamannya. Nah kalau bunganya 1% berarti berapa tuh? 48.000 tuh yang harus dibayar bunganya. Nah kalau di syariah tadi yang biaya titip tadi, yang wadiahnya tadi ya, itu tergantung besar kecilnya dan resiko dari pemeliharaan dan perawatannya gitu. Misalnya ada yang menggadai membutuhkan uang misalkan 10 juta ya, 10 juta. Nah itu pinjaman tuh 10 juta dipinjamkan oleh saya. Nanti Anda mulangin ke saya 10 juta lagi karena itu kode. Tapi karena saya butuh jaminan, saya meminta dari Anda misalkan mobil nih, mobilnya disimpan di saya wadiah. Tadi Anda kode 10 juta misalnya ya, nanti mulangin 10 juta lagi bulan depan. Nah kemudian Anda menitipkan kendaraan sebagai jaminan kepada saya. Nah jaminan yang Anda titipkan wadiah ke saya itu harus dibayar biaya pemeliharaannya. Nah biaya pemeliharaannya itu tidak dikali 10 juta yang didapat oleh Anda. Kalau konvensional itu selalu pengalinya terhadap plafon yang didapat. Kalau kita ke biaya pemeliharaan, kalau misalkan kendaraan itu membutuhkan tempat yang luas, kemudian ada biaya pemeliharaan seperti harus dihidupkan ya setiap pagi, atau istilah kita di hanetan gitu ya, supaya saat Anda mengambil barang titipan tadi tidak kuat starter gitu, bisa terjadi seperti itu karena jarang dihidupkan. Nah itu biaya pemeliharaannya dibebankan ke Anda gitu. Nah misalnya berapa, 100.000 per bulan. Jadi walaupun tadi pinjamannya 10 juta, biaya titipannya bisa lebih besar. Sebaliknya begini, Anda misalkan kode pinjamnya itu 100 juta, kemudian nanti mulangin 100 juta lagi karena awalnya itu adalah kode pinjam meminjam itu tidak boleh ada tambahan apapun. Nah kemudian untuk kelancaran kepercayaan, Anda menitipkan 1 kilogram emas batang misalnya ya. Nah di saya ya, nah di saya harus ada biaya pemeliharaan, biaya penitipan kan harus dijaga, harus dirawat, disimpan di berangkas. Nah biaya titip emas itu akan lebih kecil daripada mobil. Walaupun tadi Anda pinjamnya 100 juta, tapi biaya pemeliharaan penitipannya emas yang tadi bisa saja cuma 10.000. Nah berbeda dengan yang tadi kendaraan pinjamnya Anda 10 juta, Anda menjaminkan atau mewadiahkan kepada saya kendaraan, itu biaya titipnya bisa lebih besar biaya pemeliharaannya
karena mobil lebih gitu. Jadi penentuan biaya titip dan biaya pemeliharaan tergantung dari barang yang dijaminkan kepada si yang memberikan uang tadi ya, seberapa besar akan dikeluarkan biaya pemeliharaan, biaya penitipannya. Nah, kalau di konvensional kan itu tidak seperti itu penentuannya, tapi penentuannya terhadap plafon yang didapat. Nah, jelas tadi emas yang 1 kilogram, kemudian Anda meminjamnya 100 juta, kalau bunganya 1%, 1 juta berarti 1 bulan, itu udah pasti. Tanpa tadi, padahal emas itu kan kecil biaya pemeliharaannya. Sebaliknya, kendaraan, mobil, jadi Anda dapat 10 juta, tetap saja cuma 10.000 misalnya ya gitu, karena 1%-nya gitu. Nah, kalau begitu ya, inilah proses seperti inilah yang tidak boleh dalam syariah. Nah, kemudian syariah kok tadi menarik biaya juga, biaya pemeliharaan, karena kan wajar, emas itu, mobil itu kan harus dirawat. Nah, cuma penentuan perawatan dan pemeliharaannya ditentukan, kan harus sewa satpam mungkin ya tiap malam, dan malam teh ada yang jaga, ada yang piket. Nah, seperti itu salah satu perbedaan pegadaian syariah dan rahan. Tentu saja nanti akan kita pelajari lebih mendalam, lebih mendetail di slide-slide berikutnya ya gitu. Kemudian yang kedua, saya kasih gambaran juga perbedaannya ya. Kalau tidak tertebus ya, kalau di konvensional itu ya sama sih dengan melalui surat pemberitahuan. Kalau tidak, kemudian sudah sekian surat diberitahukan tidak ditebus juga, biasanya ada jadwal lelang. Nah, kalau misalkan tadi Anda pinjam gadainya misalkan 10 juta, kemudian dilelang si barang kendaraan tadi laku 15 juta, itu tetap tidak diberitahukan. Jadi artinya tidak dikembalikan kepada yang menggadainya gitu. Jadi milik pihak pegadaian. Nah, kalau di syariah, kalau tadi misalkan pinjamnya 10 juta, kemudian dia tidak tertebus, pada saat dilelang ternyata laku 15 juta, maka nanti akan dikembalikan lagi yang 5 jutanya. Karena pada dasarnya di gade ini kan ada dua tadi, al-qad wal wadiah. Jadi pinjam meminjam uang berarti harus dibalikin lagi sesuai awal. Kalau pinjam 10 juta ya mulanya 10 juta. Nah, ini kan lakunya dilelang 15 juta. Jadi yang 5 juta harus dibalikan kembali kepada pemilik tadi barang tadi ya. Kemudian al-qad wal wadiah. Nah, wadiahnya karena yang meminjamkan uang itu merasa butuh jaminan sehingga menarik jaminan, misalkan kendaraan. Nah, pinjaman uang diikuti dengan penarikan jaminan dan jaminan itu dititipkan di kita, itu titipan, itu disebut gadai gitu, gadai syariah gitu. Jadi awal mulanya itu dia pinjam uang, tapi kalau pinjam uangnya 10.000 kan nggak usah kita menarik jaminan ya dari teman kita, ya percayalah 10.000. Tapi kalau sudah 10 juta kan kita juga nih was-was nih, makanya saya harus ada penenang, jaminan dari Anda. Nah, apa nih? Wah, rumah nih. Oh, berarti rumah itu tertahan di kita. Nah, pada saat rumah, kendaraan, emas itu tertahan di kita, dititipkan, nah kita kan harus memelihara. Nah, biaya pemeliharaannya itu dibebankan kepada itu ya. Nah, tadi ada yang bilang sarwa-sarwa kene. Nah, berbeda dari proses mendapatkannya. Bahkan tadi terbukti ya, yang 10 juta biaya pemeliharaannya bisa lebih besar kalau memang itu kendaraan. Tapi yang 100 juta bisa lebih kecil biaya titipnya, biaya pemeliharaannya kalau itu emas karena kecil. Tapi kalau di konvensional, mau emas, mau mobil, mau tanah, mau apa, dia selalu dikalikannya terhadap plafon yang didapat oleh si yang minjem uang tadi gitu ya. Barangkali sampai sini paham ya, bisa dipahami ya. Baik, kita lanjut saja dari prolog awal tadi ya. Kita ke pengertian ya. Nah, gadai ini menurut fikih disebut rahan ya. Nah, gitu. Jadi gadai syariah itu secara fikihnya itu disebut rahan. Nah, jadi kalau Anda masuk pegadaian syariah tuh di mana ya, di Sidang Raja ya, ada di perapatan di samping
depan toko Karisma komputer kalau nggak salah itu ada Pegadaian Syariah. Kemudian di perapatan Bojong, itu dekat perapatan Bojong, dekat PD Karomah itu juga ada Pegadaian Syariah ya. Kemudian daerah Tanjung Sari, Cimalaka, kemudian Situraja itu banyak ya Pegadaian Syariah. Silakan ya, untuk aplikatif Anda boleh berkunjung, observasi, bahkan melakukan sendiri dengan proses-proses rahan ini. Nah, di akademisi kita belajar secara teoritik ini ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa gadai dalam fikih itu disebut dengan rahan ya. Dan menurut bahasa artinya tetap, kekal, dan atau jaminan. Tadi ya, ada menjaminkan gitu. Kalau orang teman kita pinjamnya cuma 1.000, 2.000, 10.000, ya nggak usah ada jaminan lah, cuma pinjam segitu. Tapi kalau udah minjamnya 5 juta, itu kan pinjam meminjam, nanti mulangin 5 juta lagi. Cuma pada saat kita memberikan pinjaman, kita butuh jaminan tuh. Sehingga narik yang setara dengan 5 juta tadi. Apa nih? HP, HP-nya cuma 1 juta, nggak setara, cari lagi yang lain kan begitu. Apa tuh yang setara dengan 5 juta? Motor misalkan. Nio, kalau memang itu dirasa setara, ya udah motor sini saya simpan. Oke, pada saat motor itu disimpan kan harus dirawat. Nah, disitulah. Nah, saat Anda meminjam yang diikuti dengan penarikan jaminan dan itu wadiah dititipin, ya mungkin wadiahnya bisa wadiah yad amanah atau wadiah yad adomana, tapi kebanyakan wadiah yad adomana, nggak bisa emasnya itu tadi dipakai-pakai dulu sama kita, nggak bisa ya. Nah, gabungan yang tadi ya, kod pinjaman diikuti dengan wadiah karena ada kepercayaan penarikan jaminan tadi, itulah yang disebut dengan rahan. Karena tadi secara bahasa salah satunya adalah selain kekal adalah jaminan ya gitu. Kemudian menurut beberapa mazhab ya, rahan ini berarti perjanjian penyerahan harta. Nah, tadi sebenarnya penyerahan hartanya itu wadiah, dia titip karena dia pinjam. Ini saya pinjam uang, nanti mulangin ya kalau pinjam segitu lagi. Tapi saya sebagai jaminannya, ini saya nitip ini motor ya, tolong dijaga dengan baik. Begitu. Jadi rahan ini perjanjian tadi penyerahan harta ya oleh pemiliknya, dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian. Kemudian penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat aktual berwujud, namun yang terlebih penting penyerahan itu bersifat legal, misalnya berupa penyerahan sertifikat ya, atau surat bukti kepemilikan BPKB ya, seperti itu. Kemudian harta jaminan yang lainnya ya, karena kebanyakan kan di adat mah surat yang tidak ada surat-suratnya kayak tanah, sawah itu ya silahkan kalau kedua belah pihak baik rahan maupun murtahin itu sepakat ya silahkan gitu ya. Nah, sementara menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, harta yang dijadikan jaminan tersebut tidak termasuk manfaatnya. Berarti kalau menurut Syafi'i itu wadiah yad amanah ya. Jadi jaminan yang tadi dititipkan itu oleh yang ketitipan hanya berfungsi sebagai jaminan penenang. Artinya apa? Tidak boleh dimanfaatkan. Misalkan Anda pinjam ke saya 5 juta, saya kasih pinjam 5 juta. Tapi karena saya butuh jaminan dari Anda, apa yang setimpal dengan 5 juta? Misalkan emas 10 gram. Nah, saya itu hanya memungsikan emas itu sebagai titipan Anda yang harus saya jaga, tidak boleh digunakan, dimanfaatkan, jangan dipakai-pakai. Nah, gitu. Jadi pastinya di sini wadiahnya wadiah yad amanah, bukan wadiah yad adomanah ya. Gitu. Nah, ini skemanya ya. Jadi yang pertama adalah ini bertemunya antara rahin dan murtahin ya. Itu jadi rahin itu yang menggadaikan ya, yang butuh uangnya, ini yang butuh uang datang sini, ini misalkan butuh uangnya berapa ya, kemudian saat ini memberikan ya, nomor 2 ini memberikan marhun uangnya, kemudian juga menyerahkan marhun bih atau barang ya. Nah, ini kemudian pencairan, jadi rahin
ini pinjem seberapa uangnya, misalkan 10 juta mangga. Kemudian nanti Rahim juga menyerahkan, menitipkan barang sebagai jaminan ya, yang setimpal tentu saja. Jangan pinjamnya 10 juta, misalkan dia menitipkan barangnya HP yang harga 1 juta, kan nggak setimpal, sudah pasti biasanya tidak akan ditebus ya, dan rugi berarti ya kalaupun dilelang seperti itu, biasanya yang setimpal. Nah kemudian nanti Rahin ini bayar ongkos pi ke murtahin kepada yang tadi. Kenapa ongkos? Apa? Bukan membungakan uangnya, karena uang itu tadi sifatnya kod pinjaman. Jadi kalau 10 juta nanti dia nebus atau bayar 10 juta lagi. Kemudian ongkos yang pi ini ongkos apa? Ongkos saat tadi barang jaminan yang dititipkan, yang diwadiahkan, wadiah yang diamanahkan, itu kan perlu dijaga oleh si murtahin ya. Misalkan malam takut ada yang nyolong, dia sampai bela-belain bayar orang, bayar satpam, itu kan satpam harus dibayar tuh. Kemudian juga kalau pagi misalnya harus dihidupin supaya saat si Rahin ini ngambil, mobilnya tetap bisa nyala. Nah, karena kalau lama nggak dinyalain kan biasanya tidak kuat starter ya. Nah kemudian murtahin selalu menyalakan dia dengan rajin, karena itu amanah wadiah dari Rahin ya, untuk dijaga oleh murtahin. Nah sementara kan kalau menghidupkan mobil itu kan 1 hari misalkan 1 menit ya, itu kan lumayan ada bahan bakar yang terbakar dan akan terbuang, sehingga saat setiap hari dinyalakan bisa-bisa 20 sampai 30 hari itu habis ya. Dan di hari ke-31 kalau habis kan nggak mungkin bisa dinyalain. Nah untuk bisa terus menyalakan dalam rangka menjaga dan merawat barang titipan Rahin kepada murtahin, barang titipan ini karena ada sangkut pautnya dengan pinjaman tadi ya. Nah maka murtahin juga membebankan, sok dia bensinan ku abdi wios dipanghanetankeun unggal dinten, biar kamu saat ngambil itu kendaraan tetap terawat dengan baik ya, baik mesinnya maupun dari sekedar debu dan hujan misalkan seperti itu ya. Nah Rahin sepakat. Nah jadi ongkos pi di sini bukan bunga yang tadi dari pinjam meminjam gade ditaksirnya ya, bukan, tetapi dampak dari yang kedua, ada wadiah gitu ya. Nah perpaduan tadi pinjaman kod ya yang diikuti dengan penahanan jaminan ya, entah itu tadi wadiahnya. Nah disinilah disebut dengan gade syariah atau rahan ya. Tadi di atas di pengertiannya juga sudah cukup jelas ya, saya kira saya mengulang-ulang supaya lebih paham lagi dengan kasus yang atau skema yang diberikan di slide ketiga ini gitu. Nah saat nanti bayar ya, misalkan sebulan, bulan depan bayarnya berapa? 10 juta saja kalau memang itu pinjamnya 10 juta. Apakah selalu harus 10 juta? Ya tentu berbeda-beda ya. Mungkin ada Rahin, misalkan Rahin ini pengusaha S-channel misalnya ya. Dia membutuhkan dana untuk modal usahanya 700.000 misalkan. Tapi dia tidak mau mengajukan sistem mudarobah, musyarakah. Kenapa? Karena dia paham prosesnya agak lama kan tadi ya. Dia harus mengajukan, mengisi formulir, melengkapi administrasi, kemudian baru nanti ada jadwal survei. Nah sementara yang Rahin ini, calon Rahin ini, si pengusaha S-channel tadi butuh dana saat ini juga, hari ini juga gitu. Nah satu-satunya solusi yang bisa cair hari ini juga adalah gade syariah tadi ya gitu, Rahan tadi. Nah kemudian Rahin datang ke murtahin, misalnya ke koperasi syariah atau ke bank syariah, membutuhkan dana 700 juta. Nah, kemudian murtahin menanyakan, karena murtahin juga perlu ada kepercayaan dan harus menahan jaminan. Makanya pinjaman 700.000 yang diikuti dengan penahanan jaminan itulah disebut dengan rahan ya gitu. Oke, ternyata Rahin membawa nih misalnya
10 gram emas. Sebetulnya 10 gram emas si tukang es cendol tadi yang disebut dengan rahin, mungkin itu juga barang milik istrinya, itu bisa saja diberikan sampai 4 juta bisa, tetapi karena Rahin memang kebutuhannya 700, dia ingin 700 saja. Mungkin ingin memudahkan saat pembayaran itu lebih ringan, karena di situ sifatnya kode pinjaman ya. Jadi kalau 700.000 pinjamnya, berarti mulangin 700.000 lagi. Adapun tadi emas yang 10 gram itu sebagai jaminan menahan. Nah, dititipin. Nah, di situ wadiah, terjadi wadiah oleh Rahin ke murtahin ya, ke yang ketitipan. Nah, murtahin tidak begini. Wah, ini ada yang gade emas nih, nitipin emas, kemudian dipakai-pakai dulu sama istrinya atau sama anak. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena tadi menurut madhab Syafi'i dan Hambali, di situ yang diambil hanya manfaat. Jadi tidak boleh mengambil manfaatnya untuk digunakan. Hanya bertujuan untuk menenang jaminan saja gitu. Dan tepatnya di situ terjadi wadiah yad amanah gitu. Jadi murtahin tidak boleh. Jadi kalau ada pinjam uang misalkan 7 juta, kemudian dia mewadiahkan kendaraan, misalkan motor tipe misalkan CBR. Nah, motornya dipakai-pakai oleh murtahin, itu tidak boleh ya, karena tadi di situ berlakunya wadiah yad amanah. Nah, perpaduan tadi kode pinjaman, yang kalau pinjaman itu tidak boleh ada tambahan apapun. Kalau pinjam 700.000, tukang es cendol tadi ya bulan depan atau kapanpun bayarnya 700.000, tidak ada tambahan. Nah, kemudian kalau Rahin si tukang es cendol tadi menyimpan, menitipkan, mewadiahkan 10 gram emas. Nah, di situ yang berlaku ongkos pi itu adalah untuk pemeliharaan dan penjagaan, kemudian biaya penitipan dari emas yang dititipkan tadi gitu. Dan berarti bukan dikali dari 700.000-nya, karena itu masing-masing sudah berbeda gitu. Sementara kalau di konvensional, bunganya itu selalu dikalikan terhadap plafon yang didapat. Makanya tadi di prolog awal pertama kali orang menggadaikan mobil 10 juta ya, 10 juta. Terus yang kedua ada orang menggadaikan emas 100 juta. Biaya titipnya ya kalau di syariah malah besar yang menitipkan, yang menggadaikan mobil, padahal dia hanya dapat 10 juta. Ya kan? Karena di situ pinjaman, kalau kodenya kan 10 juta, ini 100 juta. Kalau kode berhubungannya dengan pinjam meminjam, nanti mulangin 10 juta lagi. Yang satu mulangin 100 juta karena pinjamnya 100 juta, yang ini 10 juta. Nah, dampak ongkos pi itu di syariah itu bukan dari pinjam meminjamnya, tapi dari barang yang dititipkannya gitu. Kalau mobil kan butuh tempat yang luas. Jadi kalau koperasi syariah tempat ini juga menyita tempat yang luas, bahkan sampai ngontrak. Nah, itu tinggal dibebanin aja ke Rahin. Butuh biaya pemeliharaan. Nah, jadi yang mobil tadi malah lebih besar biaya pemeliharaan dan penitipannya. Yang emas tadi padahal dia dapatnya 100 juta, biaya pemeliharaan dan penitipannya bisa lebih kecil, karena walaupun misalkan 1 kilogram saja ya, misalkan sekeping mos ini ya, itu kan tetap hanya bisa disimpannya di brankas, bisa ya, di lemari bisa. Berbeda dengan mobil. Apalagi kalau misalnya pinjemnya misalnya 2 juta, udah kecil 2 juta, cuma 2 juta ya. Gadainya mobil mobil hijet misalkan. Kan tetap biaya titip sama dengan yang tadi pinjam 10 juta mobil ya, karena menyita tempat hampir sama. Jadi bisa 100.000, padahal pinjamannya 2 juta, biaya titip pemeliharaannya ongkos pi-nya 100.000. Malah emas yang tadi dapatnya pinjamannya 100 juta, dia biaya titipnya cuma 10.000. Bisa seperti itu. Karena yang dimaksud di sini biaya pemeliharaan ongkos pi itu kaitannya bukan dengan utang piutang yang didapatnya, tetapi kaitannya dengan
jaminan yang diserahkan berupa apa, dan menyita pemeliharaan dan perawatan yang rumit atau tidak gitu. Jadi ongkos P-nya itu berhubungan dengan tadi barang yang dititipkannya, yang jadi jaminannya. Biasanya kalau emas kan kecil ya, emas kecil, makanya ongkos P-nya untuk emas itu walaupun misal Anda bawa 10 kg ya, gede banget, segede laptop, misalkan dapatnya sampai 1 miliar, biaya titipnya saya rasa tidak akan lebih dari 100.000, karena kan di berangkasnya ya segitu-gitu juga. Tapi kalau Anda butuh 5 juta menggadaikan mobil misalkan ya, itu biaya titipnya bisa sampai 200.000 bisa ya, karena BBM kan harus diisi terus ya, dan pemeliharaan yang tadi untuk BBM apabila habis akan diambil dari biaya pemeliharaan yang dibebankan kepada Rahin. Nah, jadi anu dibebankan ngunahwenya koperasi syariah gede. Nah, nanti akan dikeluarkan kan biaya itu untuk perawatan barang yang Anda titipkan gitu ya. Itu paham ya sampai sini? Utang piutangnya tadi kalau pinjam 10 juta bayar 10 juta lagi, kalau 2 juta bayar 2 juta lagi gitu. Pi-nya ujrohnya tadi tidak berhubungan dengan utang piutang, tapi berhubungan dengan barang yang Anda titipkan, berbentuk apa, harus dirawat dan dipeliharanya serumit apa. Semakin rumit semakin menghabiskan tempat yang luas itu akan besar. Misalnya elektronik ya, menggadaikan kulkas kan itu juga butuh tempat yang luas ya, berbeda dengan emas gitu. Seperti itu ya. Mudah-mudahan paham sampai sini ya. Jadi dari sini juga Anda sudah bisa mencerna perbedaan ya konven dengan syariah. Kemudian juga kalau tadi terjadi pelelangan, kalau di syariah melelang itu bukan bermaksud untuk memiliki dan beruntung, tetapi membantu, karena kan pinjamannya utang piutangnya cuma 10 juta, cuma 2 juta, cuma 700.000. Nah, kalau nanti barang dilelang bisa laku lebih dari itu ya dibalikin lagi, karena itu haknya Rahin ya gitu. Misalkan tukang si es cendol tadi ya, dia 10 gram sebenarnya sampai 5 sampai 4 juta juga murtahin bisa memberikan, tapi si tukang es cendol tadi misalkan hanya butuh 700.000. Oke, nanti mulangin berapa? 700.000 lagi. Nah, kemudian ada ongkos P. Ongkos P hanya berhubungan dengan berapa pemeliharaan dan perawatan emas 10 gram yang dititipkan di murtahin gitu ya. Nah, misalkan ceritanya nih di bulan berikutnya si es cendolnya itu merugi, bangkrut, misalkan ada yang nyolong atau apalah, semua pokoknya rugi, dia nggak bisa, jangankan 4 juta, 700.000 aja nggak ada uang nebusnya, sampai disuratin sama murtahin, sampai dilelang, karena tadi barang yang dititipkan kan sebetulnya 10 gram, kemudian dijual, ada laku sampai 5 juta. Nah, yang kalau laku 5 juta, itu yang 700.000 akan diambil untuk melunasi utang piutangnya, karena kalau tadi kok tidak ada tambahan, kecuali kalau ada ongkos pi tadi 1 bulan itu yang belum dibayar, yaitu berhubungannya dengan barang yang disimpan, bukan dengan uang utang piutang uang. Kemudian 4.300.000 itu akan dikembalikan kepada Rahin gitu. Jadi biasanya di berita acaranya ada laku lelang, bahkan orang yang belinya disebutkan nomor HP-nya, alamatnya, supaya transparan. Nanti Rahin kalau mau menghubungi kepada pembelinya kan, mau komparatif membandingkan ya silahkan. Nah, esoknya lagi setelah pelelangan biasanya petugas koperasi syariah atau bank syariah ada menghubungi ke rumah Rahin. Bapak tadi ke tukang es cendol tadi, ini kami diamanati bahwa barang yang kita gade sudah melewati dan Bapak juga sudah dihubungi untuk menebus. Ternyata Bapak kejadiannya seperti ini, tidak mampu, kami pun melayangkan surat kedua, ketiga, dan dengan sangat terpaksa dilelang, dan ternyata hasil lelangnya ini laku 5 juta, dibeli oleh orang ini, namanya ini, alamatnya ini nomor HP-nya. Kalau Rahin Bapak Ibu mau menghubungi
kepada beliau silahkan, dan laku di 5 juta. Nah, yang 700.000 itu untuk pelunasan Bapak Ibu di pinjam meminjam waktu itu yang 700.000. Nah, yang 4.300.000 saya kembalikan kepada rahim. Seperti itu. Kalau di konvensional belum tentu, kalau lakunya bisa melebihi ya jadi milik pihak pegadaian saja ya gitu. Nah, itu yang luar biasanya sistem untuk syariah ya gitu. Nah, ini contoh gade nih, syariah emas misalkan. Misalkan pas ditimbang nih, biasanya tidak langsung juga ya, langsung terima. Biasanya ada pengecekan dulu, emasnya asli bukan, berapa karat, kemudian juga kan khawatir emas palsu, kemudian juga lain sebagainya ya, dicek juga. Kemudian timbangannya ditimbang, bener enggak, kalau di surat sekian gram, di sini bener enggak. Nah, ceritanya sudah dicek nih, berat emasnya 100 gram. Nah, nilai taksirannya misalnya ya per gramnya itu 438.000 dikali 100 gram, berarti sebetulnya emas ini ada di sampai titik 43.860.000 ya. Nah, tapi nilai pinjaman maksimalnya itu biasanya Pegadaian Syariah hanya 90%-nya, tidak 100%-nya. Karena kalau 100%-nya itu biasanya nasabah jarang menebus, dia menganggap menjual saja ya kalau memang sama dari 100%-nya. Jadi hanya 90%-nya. Nah, berarti nilai pinjamannya itu maksimal 39.470.000. Silahkan. Tapi ada kalanya juga seperti tukang es cendol tadi, nilai pinjamannya bisa maksimal di 39.470.000, tapi karena kebutuhannya cuma 20 juta misalkan, dia hanya pinjamnya 20 juta saja. Sementara barang yang dititipkan ya tetap 100 gram, silahkan gitu. Itu memudahkan saat menebus juga, karena pinjamnya 20 juta ya bayar 20 juta lagi, tidak ada tambahan apapun. Nah, kemudian biaya titip itu apa? Itu biaya titip itu hubungannya dengan menitipkan barang yang harus dipelihara, itu bukan dengan pinjaman. Kalau di konven selalu dihubungkan dengan jumlah uang yang diterima atau dengan pinjamannya. Semakin gede maka akan semakin gede bunganya. Semakin kecil semakin kecil. Kalau di sini biaya titip biaya pembelian itu tergantung dari barang yang dititipkan. Tadi di kasus mobil dengan emas, walaupun pinjamnya di mobil cuma 10 juta, di emas 100 juta, tapi biaya titipnya malah besaran yang pinjam 10 juta, karena itu berhubungan dengan bukan dengan uang tetapi dengan barang yang dititipkan. Itu ya, itu saya udah ulang berapa kali, mudah-mudahan bisa lebih paham tuh. Nah, sebut saja misalkan si Bapak Ibu tadi memanfaatkan total pinjamannya ya, yang maksimal diambillah 39.470. Meureun ieu oge kurang, bisa saja kan beda kasus ya. Ada juga yang dari nilai pinjamannya 39.470, dia sebenarnya butuhnya cuma 10 juta. Jadi pinjamnya 10 juta saja, gadenya 10 juta saja. Bisa juga bisa terjadi ya gitu. Nah, kalau ini misalnya ceritanya diambil. Nah, kemudian nasabah itu menerima 39.470.000. Nah, kemudian ada biaya administrasi untuk apa? Karena di dalam kontrak itu kan ada kontrak berapa lembar ya, yaitu dibebankan kepada si rahin ya yang menggadaikan. Kemudian ada materai biasanya di dalamnya sampai 3 ya, berarti 3 kali 2 kali 6.000 itu udah 18.000. Nah, totalnya itu 60.000 misalnya ya. Berarti uang yang diterima kalau biaya administrasi diambil dari uang yang diterima, berarti dikurangi tadi ya, 39.470 dikurangi 60 tinggal 39.410. Ada juga yang nasabah itu ingin utuh, kemudian biaya administrasi membayar tunai di luar biaya pinjaman yang diterima gitu ya. Kemudian biaya penitipan. Nah, biaya penitipan, biaya sewa ini emas misalkan. Nah, kalau di konven itu kan selalu dikali bunga ya. Nah, kalau di syariah itu tadi seperti yang saya jelaskan ya gitu. Jadi tergantung berapa
biaya pemeliharaan menyita tempat, resiko penjagaan, resiko pemeliharaan. Mobil itu resiko pemeliharaan lebih berat ya, lebih gede. Dari sisi tempat, menyita tempat yang besar, dari sisi pemeliharaan mesin juga menyita biaya yang besar karena memerlukan BBM, dari sisi perawatan fisiknya juga ya, dari bodi mobilnya juga besar karena mungkin saja ya selama sebulan 2 bulan itu kalau luarnya mungkin dari debu oleh kamoceng, oleh petugas tapi kan dalamnya juga kadang-kadang apalagi lembab itu tumbuh jamur tuh, berarti kan harus dibuka dalamnya dan dilap ya setiap hari, dan itu membutuhkan biaya ya, dan disitulah ditarik biaya pemeliharaan ya, biaya titip ya. Nah begitu, saya kira mudah-mudahan jelas ya. Nah secara keseluruhan sebetulnya materi sudah tadi diterangkan ya. Nah, sekarang materi ini berhubungan dengan dasar hukum nih, di slide ini. Dasar hukum Gade ini seperti yang di buku yang saya tulis juga sudah ada ya. Ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Kemudian di sunnah ataupun di hadis ya. Kemudian hukum normatif ini ada fatwa MUI ya, Dewan Syariah Nasional nomor 25 tahun 2002 tentang Gade Syariah atau Rahan. Kemudian ada juga fatwa khusus untuk Gade Emas nomor 26 Dewan Syariah Nasional MUI sama tahun 2002 tentang Rahan Emas. Kalau ini lebih spesifik ya, sudah dijelaskan untuk Gade Emas. Kemudian fungsi pegadaian. Nah, fungsi pegadaian dari tadi Anda menerangkan materi saya juga saya kira sudah bisa merangkum ya. Nah sebagai contoh salah satunya dari Gade Syariah itu berfungsi mengelola ya penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum Gade dengan cara mudah tadi kan, bisa cair langsung, berbeda dengan pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, musyarakah, bai salam, bai istisna, ijaroh itu mungkin memerlukan proses yang lumayan panjang, bisa sampai 3 hari sampai 3 minggu bahkan ya, paling cepat 3 hari. Nah kalau ini kan sehari langsung cair, cepat, aman dan hemat gitu ya gitu. Jadi fungsinya ya memang pegadaian itu memangkas prosedur dan dari pembiayaan lain, jadi mudah, cepat, aman dan hemat. Kemudian selanjutnya bisa menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian maupun masyarakat. Buat pegadaian jelas ya, ada kerja untuk tadi ya, buat masyarakat jelas usaha pelaku ekonomi UMKM itu bergeliat ya dengan adanya penyaluran pinjaman yang cepat, aman, hemat dan mudah ini. Kemudian mampu mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, mengelola organisasi ya, tata kerja, tata kelola ini pegadaian ya, melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan pegadaian. Saya kira ini tidak terlalu substansi dari penerangan Gade ya. Yang substansial tadi dari awal tadi sudah saya jelaskan. Nah, kemudian manfaat pegadaian syariah jelas tadi juga ya, saya kira yang pertama ini bisa menjaga kemungkinan nasabah atau anggota untuk lalai atau bermain-main. Berbeda kalau pinjam kode 10 juta tidak menarik jaminan, wah ini bisa lalai, bahkan api-api pokok juga mungkin ya. Tetapi dengan kita menahan jaminan tapi dengan sistem wadiah, Anda itu menitipkan yang harus saya jaga dan saya pun butuh untuk memeliharanya, dibebankan kepada Anda gitu ya. Nah ini tidak akan lalai lagi karena ada barang yang kita tahan. Kalaupun Anda tidak sampai menebus, entah itu disengaja ataupun memang tidak punya uang untuk menebusnya, kita bisa mengamankan gitu. Kemudian memberikan keamanan bagi semua penabung. Nah, jadi kalau koperasi syariah, bank syariah kan bisa melakukan pembiayaan pinjaman Gade ini
sumber uangnya dari mana? Salah satunya dari penabung. Nah, ya kan? Nah, kalau misalkan kita melakukan gadai dengan melakukan penarikan jaminan, itu juga akan memberikan keamanan, rasa aman bagi penabung, sehingga uang mereka yang ditabung bisa lebih aman. Kan meureun nu nabung teh dikelola tuh ku koperasi syariah. Ku koperasi syariah di landingkeun ka mana we tah. Makanya lamun ningali ka mudarobah jeung musyarakah wae, komo ayeuna keur usum Covid-19, si penabung teh rada rawan ya. Bura-biru tah meureun ngarambilan. Tapi kalau ke gade agak nyaman, agak menenangkan ya gitu. Bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika kalaupun nasabah peminjam ingkar janji, tapi karena ada aset ya yang atau marhun yang bisa dipegang, bahkan tadi bisa untuk dijadikan pelelangan, dilelang ya, dan hasil jual pelelangannya itu akan menutup dari hutang yang atau pinjaman tadi ya gitu. Kemudian jika rahan diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan. Jelas ya. Jadi tadi para pelaku UMKM, kemudian tetangga kita ya yang butuh itu bisa memanfaatkan manfaat dari gadai syariah ini. Kemudian prosedur relatif sederhana ya tadi juga. Jadi cukup datang membawa barang jaminan, fotokopi KTP sudah beres. Ditaksir emasnya di situ, harganya berapa, sudah dapat uangnya. Jadi sederhana ya. Dan lebih cepat terutama apabila dibandingkan dengan perkreditan yang lain, termasuk mudarobah, musyarakah, murabahah, bai salam, bai istisna, bai musawamah dan semua yang lainnya ini lebih cepat. Di samping itu mengingat jasa-jasa yang ditawarkan perum pegadaian, maka manfaat lain yang dapat diperoleh nasabah biasanya penaksiran nilai suatu barang bergerak dari suatu institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya. Nah, rukun syarat pegadaian ya, adanya ijab dan qabul, ini jelas ya, sigot itu ijab qabul. Ada yang menyerahkan, ada yang menerima. Ijab qabul, saat ijab qabul uangnya tadi ya yang nyerahin adalah murtahin, yang nerima rahin. Tapi saat penyerahan barang, yang ijab adalah rahin, yang qabul adalah murtahin. Kemudian yang kedua, terdapat orang yang berakad adalah yang menggadaikan, yang disebut dengan rahin tadi. Orang yang menggadaikan disebut rahin, dan yang menerima gadai murtahin. Adanya jaminan, nah, barang tadi itu, nah itu marhun. Uang tadi yang dipinjam itu namanya marhun bi, gitu, ya. Nah, syarat sah gadai antara lain sigot tadi sudah ya di rukun. Kemudian orang, kalau tadi rukun, ini syarat orang yang berakad. Jadi pihak yang berakad harus memiliki kecakapan dalam melakukan tindakan hukum, berakal sehat, sudah balik. Jadi tidak boleh bertransaksi dengan orang yang belum balik ya. Misalnya berumur masih balita, ini tidak boleh. Orang gila tidak boleh ya. Orang yang melaksanakan akad. Kemudian barang yang dijadikan pinjaman. Nah, ini syaratnya barang yang dijadikan pinjaman marhun bi. Pertama, harus berupa barang atau harta yang nilainya seimbang dengan utang tadi ya. Kalau nggak seimbang, nggak mungkin kan. Nah, ini juga tidak akan ditebus nantinya ya. Nah, itu. Jadi harus seimbang ya. Kayak emas tadi 93%-nya, 90%-nya itu saya rasa seimbang. Kalau 100% ini justru nggak seimbang. Jadi nanti kasihan murtahinnya, rahinnya yang nanti tidak akan menebus karena 100%. Sebaliknya kalau hanya 50%-nya tadi ya, 100 gram emas yang digadainya hanya 50%-nya, setengahnya, itu juga kasihan, tidak seimbang, rahin yang rugi kayak gitu. Tapi kalaupun terjadi biasanya rahin mikir-mikir dan dia akan mencari pegadaian yang lain ya gitu. Kemudian barang itu harus dapat dimanfaatkan serta memiliki nilai. Ya nggak mungkin ya yang nggak memiliki nilai.
tadi aja yang tidak seimbang saja tidak mungkin ya, apalagi yang tidak memiliki nilai. Kemudian yang ketiga, barangnya itu harus spesifik dan jelas. Kayak tadi emas jelas kan, spesifik sekian gram karatannya. Kemudian barang yang dipinjamkan ini harus dimiliki oleh orang yang menggadekan, jadi bukan punya orang lain. Nah, makanya harus ada surat keterangan. Kalau di BPKB jelas ya namanya. Kemudian di yang lainnya, kalau mesin di elektronik kan itu hanya cukup kwitansi pembelian sama ini ya. Tapi biasanya pihak Pegadaian Syariah akan membuatkan surat keterangan bukan barang orang lain, biasanya ditandatangani di atas materai. Jadi kalaupun terjadi apapun, nah kita kuat dengan surat keterangan tadi ya gitu. Kalaupun tetap terjadi bahwa barang itu bukan milik dia, kita terhindar dulu. Kalau barangnya mungkin bisa diambil karena bukan haknya, tetapi kita terhindar dari pasal bahwa kita menerima yang bukan milik atau yang bukan barang haknya dia gitu. Tetapi dia melanggar dari pemalsuannya gitu. Pemalsuannya, dia menipu berarti. Kalau kita terlepas gitu, walaupun mungkin biasanya kita juga rugi ya, uang udah keluar, barang diambil gitu, yaitu mangga silahkan. Cuma kita terhindar dari sebut saja penadah ataupun yang lainnya ya, itu terhindar karena dia sudah buat surat keterangan itu asli milik dia ya, bukan milik orang lain. Kemudian hutang marhun tadi, jadi uang yang dipinjamkannya tadi, ingat ya, gade itu ya memang perpaduan dari kod hutang, pinjam meminjam dengan diikuti dengan wadiah ya, titipan yang jaminan tadi itu. Nah ini hutang marhum wajib dikembalikan kepada murtahin yang menerima gade. Berapa? Ya sejumlah itu, tidak boleh ada tambahan apapun. Adapun tadi biaya ongkos itu tidak ada hubungannya dengan marhun ya, tapi berhubungan dengan marhun bi, barang yang dipinjamkannya berupa apa. Jadi menyita tempat, mengalami pemeliharaan dan perawatan yang rumit tidak, yang susah tidak. Semakin susah, rumit, dan memerlukan tempat dan ruang yang besar, itu akan semakin besar biaya titipnya gitu. Kemudian dapat dimanfaatkan, jangan sampai dia butuh tapi percuma, misalkan mubazir ya gitu. Jumlahnya dapat dihitung ya, jelas ya kalau di uang. Jadi ini syarat sahnya. Syarat sahnya ada 4, tadi rukunnya ada 5 ya. Kemudian akad perjanjian. Nah tadi ini ada kod gitu ya, ada kod dulu, kemudian ada wadiah, ada juga mudarobah, ada wadiah, barang yang dititipkan gitu, yang sebagai jaminan tadi. Kalau yang tadi saya jelasin ini banyak di kod, jadi dia pinjam meminjam uang gitu ya, nanti bayarnya ya segitu lagi gitu. Ada juga yang dengan akad mudarobah, tetapi yang kedua ini jarang terjadi ya, jarang dilakukan. Kebanyakan kod yang diikuti dengan wadiah, jaminan tadi, penitipannya. Nah, yang dengan ijarah juga jarang ya. Nah, ini persamaan dan perbedaan pegadaian syariah ya. Pegadaian konvensional ini didasarkan pada peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2000. Sementara pegadaian syariah didasarkan pada peraturan pemerintah, sama tahunnya beda nomornya. Biaya administrasi berdasarkan prosentasi berdasarkan golongan barang. Kalau di sini biaya ini menurut ketetapan berdasarkan golongan barang. Sama ini kalau sistem ini ya, cuma nanti bedanya yang tadi tuh. Bila lama pengembalian ini sama, dilelang kepada masyarakat. Barang gade nasabah dijual kepada masyarakat, tapi ini perlu ditambahkan, adapun hasilnya kalau melebihi itu akan dikembalikan. Sewa modal dihitung dengan, nah ini yang mungkin berbeda ya. Nah, ini presentasi dari kali uang yang didapat. Kalau di sini ini adalah konstansa dikali taksiran, tergantung dari tadi barang tadi ya, marhun bih tadi, tergantung marhun bih tadi. Saya juga kurang sependapat nih dengan materi ini, cuma Anda tadi sudah memahami penjelasan dari saya bahwa substansi perbedaannya tadi dari proses ya. Adapun uang, ada yang mengatakan sarwa-sarwa kene, ia menyebutna biaya titip, itu mah nyebutna bunga.
berbeda, karena bunga itu menentukannya dari uang yang didapat. Kalau kita tidak ada hubungannya, karena uang itu pinjam meminjam. Jadi kalau gadenya 500.000 ya mulangnya 500.000, karena kode itu tidak boleh ada tambahan. Adapun biaya titip yang Anda bayarkan kepada saya itu tidak ada hubungannya dengan pinjam meminjam uang, tetapi berhubungan dengan marhun bih atau barang yang Anda titipkan. Di sayanya rumit nggak memeliharanya, menyita banyak tempat nggak? Kalau semakin rumit, menyita banyak tempat, ya biaya pemeliharaannya agak lebih besar. Karena kayak mobil tadi, masa cuma 10.000, sementara saya harus menghidupkan mobil Anda setiap hari, karena saya khawatir kalau Anda ngambil mobilnya nggak hidup, karena jarang dihidupin, jarang dihanetan. Nah ini ya, seperti itu. Nah kemudian, jenis barang yang biasanya digadaikan kebanyakan sih, kalau bank syariah nggak mau rumit dan dia nggak punya tempat banyak gitu ya, dia hanya digadai emas saja. Tapi bagi mereka bank syariah pegadaian yang memiliki tempat khusus, ya ini banyak barang-barang menerima barang gadai ini ya, bisa rumah, mobil, motor, barang elektronik, surat dan dokumen, emas dan perhiasan. Tapi bagi koperasi syariah yang tidak punya banyak tempat, kemudian bank syariah kayak BJB syariah, dia itu hanya menerima emas saja. Mobil, motor, rumah dia tidak menerima karena dia tidak mau berisiko gitu. Kemudian barang yang tidak dapat digadaikan, batu akik, BlackBerry, motor, barang yang tidak dapat digadaikan mungkin motor Cina atau ini mah silahkanlah versinya sendiri-sendiri. Kenapa? Karena di beberapa juga ada yang menerima BlackBerry, motor Cina ada, televisi tabung ada. Nah, mungkin ini mah kebijakan otoritas dari masing-masing koperasi syariah atau bank syariah atau pegadaian syariah ya, gitu. Jadi masing-masingnya, kalau mau batu akik mempunyai nilai, kalau Anda mau menggadainya silahkan saja. Anda sebagai murtahin, saya rahin, misalnya saya punya batu akik, Anda mau ya silahkan digadaikan gitu ya. Nah ini ya, nah gitu saya kira untuk gadai ya syariah. Saya kira secara umum Anda sudah memahami, tetapi secara substansi tadi perbedaan proses dari bunga dengan biaya titip yang berbeda itu tadi seperti yang tadi saya katakan. Kemudian saat terjadi pelelangan itu kita ini hanya bukan benci, bukan ingin beruntung kita, tetapi bagaimana membantu dia supaya utang piutangnya lunas. Nah kalau lakunya di atas utang piutang, nah yang dibayarkan sejumlah utang piutang, selebihnya itu dikembalikan begitu ya. Baik, itu saja untuk penerangan materi kita hari ini untuk pokok bahasan gadai ya, rahan, gadai syariah, rahan. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan bisa mudah atau bisa dipahami dengan baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, dan kehilapan baik dalam penerangan, penyampaian, ataupun ada kalimat dan kata-kata yang salah dan tidak berkenan di hati Anda. Kalaupun ada benar itu dari Allah, kalaupun banyak salah itu karena kebodohan saya sebagai manusia biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.